Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara seiman. Nama saya Cornelius Ritial. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk mencoba membagikan firman pada hari ini kepada kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini. Berkati kami, berkati firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan semua katakan amin. Baik, saya akan share satu firman Tuhan. Saya akan masuk langsung kepada judulnya saja, yang mana kita bisa lihat di screen kita. Saudara lihat, di sini saya katakan bagaimana caranya untuk menjadi anak-anak Allah. How to become God's children. Dalam pengalaman saya sering bertemu dengan banyak saudara dalam gereja, di luar gereja, dimanapun. Dan banyak di antara mereka yang kurang mengerti atau kurang yakin apakah mereka sudah menjadi anak Allah atau Kristen. Dan mereka pikir sudah dengan saya datang ke gereja beribadah, saya sudah jadi anak Allah. Tapi kita akan lihat pada hari ini, dari pelajaran ini, apakah kita sudah menjadi anak Allah atau belum, dan apa caranya. Mari kita lihat ayat yang pertama yang akan saya terangkan, yaitu, saudara bisa baca bahasa Inggris, tapi saya akan coba bahasa Indonesia supaya cepat. Tetapi semua orang, saudara katakan semua orang yang menerimanya, yaitu Yesus. Nah, kata semua orang ini bisa berarti siapa saja, baik saudara seorang beragama, tidak beragama, saudara orang asing, saudara orang Indonesia, saudara apa saja, wanita, pria, seorang sakit, seorang sehat, siapa saja, maksudnya semua orang. Saya ingat Yohanes 3:16 katakan, karena Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Jadi seluruh dunia, siapa saja, semua orang yang menerimanya Yesus. Oke. Jadi kalau ada kita menerima, berarti Tuhan Yesus itu sebagai pemberian. Jadi kita hanya menerima saja. Contoh kita lihat ayat ini, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Katakan, pemberian Allah. Jadi kita karena karunia melalui iman, kita terima pemberian Allah melalui iman kita untuk diselamatkan. Pemberian. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa itu pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebagai satu boleh dikatakan tawaran lah begitu. Jadi kita kembali, kita lihat ayat ini mengatakan diberinya, sini huruf besar, diberinya oleh Allah kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberinya kuasa. Kuasa ini mengatakan otoritas, hak penuh. Allah yang memberikan kita kuasa. Karena kita terima Yesus, diberi kuasa oleh Allah memberinya supaya menjadi anak Allah. Jadi bukan satu institusi gereja atau pendeta hamba Tuhan yang memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah, memberikan kita otoritas menjadi anak Allah, tapi Tuhan sendiri. Kalau kita menerima Yesus, bukan juga satu sekolah-sekolah tinggi, teologika, apapun yang memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini dikatakan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Saudaraku, percaya, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Sekali lagi, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, untuk apa yang harus kita lakukan untuk diberi kuasa oleh Allah menjadi anak Allah? Itu kita harus menerima Tuhan Yesus, menerimanya Tuhan Yesus.
Apakah percaya saja tidak cukup? Coba saya akan lihatkan ayat ini ya. Kita akan masuk di ayat berikutnya di dalam kitab Yakobus. Saudara bisa lihat bersama saya. Di sini dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Saudara akan baca, itu baik, baca dengan saya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi saudara lihat, kalau kita hanya percaya, setan juga percaya bahwa Allah ada. Malah kita lihat di sini sebagai contoh, ayat ini saya akan tunjukkan pada saudara. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dengan muridnya, Markus 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 9. Kita baca, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus, jadi Tuhan Yesus, turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kita lihat ayat 6. Ketika ia, yaitu roh jahat itu, orang itu yang dikuasai roh jahat, melihat Yesus dari jauh, saudara, perhatikan baik-baik. Berlarilah ia mendapatkan Yesus. Saudara lihat, lalu apa? Menyembahnya, menyembah Yesus. Nah ini seorang yang kerasukan setan, nanti kita lihat roh jahat yang melihat Tuhan Yesus datang berlari mendapatkan Tuhan, langsung menyembah. Seperti saya katakan tadi, kalau kita menyembah Tuhan Yesus, apakah sudah membuat kita menjadi anak Allah? Karena setan pun begitu. Coba kita lihat ayat berikutnya, dikatakan, dan dengan keras setan ini, kuasa jahat ini, roh jahat, berteriak. Mereka dengan suara keras, dengan keras berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Dan lihat, anak Allah yang tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Nah, dia percaya kalau Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Lo lihat sendiri, ini bukan orang gereja yang berteriak, ini setan, roh jahat. Nah, dia menyembah, lantas dia berteriak mengakui kalau Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Percaya. Ayat berikutnya, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Jadi dihardik ya begitu. Tapi kita lihat ayat 9. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Dia jawabnya, namaku. Orang kerasukan setan berkata, Legion, karena kami banyak. Karena kami banyak. Jadi saudara lihat tadi di ayat sebelumnya, Yakobus dikatakan bahwa setan-setan pun, bukan satu, setan-setan pun juga percaya, dan mereka gemetar. Jadi kita lihat dari kesaksian ini, sungguh-sungguh dia gemetar, bahkan dia berteriak kepada Tuhan Yesus supaya dia jangan disiksa, karena sebelum Yesus mengatakan dan sebagainya sudah dihardik oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi kita akan lanjutkan membaca ayat berikutnya, yaitu Yohanes 1 ayat 13-nya. Tadi ayat 12, sekarang saya sambung dengan ayat 13. Orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, secara daging, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima. Jadi percaya dan menerimanya. Wah, karena setan juga percaya, betul. Tapi setan tidak menerima Tuhan Yesus. Setan tidak pernah ada satu ayat mengatakan dia menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tidak ada satu ayat. Nah, di sini dikatakan diperanakan, melahirkan, bukan dari darah, dari daging, bukan pula secara jasmani atau daging oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi saya sering bertemu kemana-mana, di mana saya selama
pelayanan kami dengan istri hampir lebih dari 47 tahun, hampir tahun ke-48, kami kemana-mana kami bertanya. Mereka mengatakan saya jadi orang Kristen itu karena orang tua, karena papa mama, karena opa, oma, dan karena saya ke gereja, jadi keturunan lah gitu. Tapi di sini sama sekali, sudah lihat ayat ini, orang-orang yang diperanakan, dilahirkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dalam hal ini dengan papa mama kedagingan, tidak ada, sama sekali tidak ada untuk menjadi anak Allah. Saudara mengerti? Coba kita baca ayat ini dari Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus kepada Nikodemus, ya, seorang Farisi. Nah, Nikodemus kalau secara agama mungkin dia sudah boleh dikatakan kalau meninggal itu langsung masuk surga, sudah dekat surga. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya artinya Tuhan Yesus tidak main-main. Jika seorang tidak dilahirkan, ingat diperanakan tadi, diperanakan bukan melalui daging, tidak dilahirkan dari air dan roh atau Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali dalam roh. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh atau Roh Kudus adalah roh. Jadi orang yang dilahirkan dari daging, dia akan daging. Tapi orang yang dilahirkan dari roh atau dari Roh Kudus adalah roh. Adalah roh ini maksudnya kalau kita dilahirkan dalam Roh Kudus, kita menjadi manusia rohani. Jadi kalau daging disebut oleh Alkitab manusia duniawi, manusia masih ke daging. Kalau kita lahir kembali, kita menjadi manusia rohani. Ya, adalah, coba saya tunjukkan ayatnya. Paulus katakan begini dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15, ya. Tetapi jelas kata manusia duniawi atau daging tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Sudah lihat jelas, ya. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat berikutnya, tetapi manusia rohani. Manusia rohani siapa? Lahir dari roh. Menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi jelas kita harus dilahirkan kembali dengan roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, dilahirkan dari Allah. Kita terima Tuhan Yesus, kita percaya, terima, kita dilahirkan dari Allah, yaitu dengan melalui Roh Kudus, dan kita menjadi manusia rohani yang baru. Ya, jadi kita dirubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi manusia yang baru. Jadi apa maksudnya? Saya akan kasih lihat ayat ini supaya kita mengerti. Kita akan baca, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau ada ciptaan baru, berarti yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada amin, saudaraku? Saudara boleh baca di bahasa Inggrisnya. Coba Anda lihat sendiri. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. Katakan new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Jadi saudara lihat di sini bahwa Paulus jelaskan bahwa kalau saudara menerima Tuhan Yesus, saudara lahir dari Allah, ya saudara percaya menerima dan dilahirkan dari Allah dalam Roh Kudus, saudara menjadi ciptaan yang baru. Itu penting. Karena kita lihat ayat berikutnya, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita baca, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Jadi artinya kedagingan tidak ada artinya. Ini semua hanya luar, ya, kedagingan. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang berarti. Saya jelaskan sekali lagi.
Kedagingan, bersunat tidak bersunat, tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation. Saudara lihat, katakan a new creation is good, is very important. Jadi saudaraku, saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua. Saudara harus terima Tuhan Yesus. Berdoa, mengaku dengan mulut saya orang berdosa. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berkatakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Saudara berdoa saya, ya Tuhan, saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saya berdoa. Dan semua katakan, amin. God bless you. Mudah-mudahan ini menjadi berkat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.